Dengan tidak memperdulikan ada sosok yang mengikutinya, akhirnya dia langsung buru-buru masuk ke tenda. Tiba-tiba salah satu teman kakak saya sakit gigi, men. Bayang gak? Sakit gigi secara tiba-tiba. Ini sakit giginya dia masuk kayak orang kerasukan. Keparuan nih, amuk-amukan gitu kan. Orang kesurupan gimana sih? Sampai ada cepet dia bilang seperti ini. Namun naik gunung bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Faisal. Gimana kabarnya sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya bakalan bercerita tentang kisah nyata pendakian Gunung Gede Pangrango. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, masuk ke segmen misteri. Nah, Gunung Gede ini adalah salah satu gunung yang berada di kawasan Cianjur dan Puncak Cisarua, Bogor. Gunung ini menjadi salah satu gunung primadona untuk kawasan Jabodetabek. Jadi tidak asing lagi gunung ini menjadi gunung terfavorit dan menjadi gunung yang paling ramai dikunjungi setiap hari libur atau weekend. Kisah misteri ini datang dari kakak sepupu saya pribadi. Beliau mendaki Gunung Gede bersama teman-temannya pada tahun lumayan udah lama juga ya, sekitar tahun 2005 atau 2006. Waktu itu pendakian Gunung Gede nggak seperti sekarang ya, jadi masih sepi banget ya, belum ramai kayak sekarang. Awal mula semua berjalan normal, dari packing, persiapan logistik, peralatan, dan pendaftaran. Semua sudah tertata dengan baik. Setelah beres packing, dari rumahnya kakak sepupu saya yang berada di kawasan Ciawi, mereka berangkat ke BC Cibodas. Setelah sampai di BC Cibodas, basecamp Cibodas, akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Ada beberapa orang yang mengurus simaksi atau pendaftaran. Akan tetapi ada hal-hal yang mulai terasa ganjil. Ketika mulai mau melengkapi pendataan atau persyaratan mendapatkan simaksi, surat izin memasuki kawasan konservasi, tiba-tiba data yang tadinya udah lengkap, udah disediain semuanya, tiba-tiba nggak ada. Nggak tahu ketinggalan, nggak tahu hilang di jalan. Kemungkinan besar katanya ketinggalan, padahal udah di-prepare benar-benar. Akhirnya mulailah kebingungan atau kepanikan terjadi. Jadi dari pihak TNGGP tidak mengizinkan beliau atau kakak sepupu saya dan teman-teman untuk mendaki Gunung Gede. Akan tetapi leadernya ini mempunyai salah satu siasat. Karena kenapa? Kita udah jauh-jauh, kita udah packing benar-benar, masa kita balik lagi, kata si leader, pemimpin dari pendakian tersebut. Akhirnya mereka meminta izinlah ke penjagaan untuk masuk kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango. Akhirnya mengizinkan karena syarat mereka
adalah mahasiswa yang sedang melakukan tugas atau penelitian. Akhirnya diperbolehkan dengan syarat hal-hal apa yang terjadi di luar tanggung jawab. Seperti itu. Akhirnya mereka berangkat pagi dari base camp Cibodas menuju tempat pendakian. Setelah lobi tadi panjang di tempat pos Simaksi, akhirnya mereka berjalanlah melalui trek langkah demi langkah. Mereka berjalan melewati pos demi pos hingga sampailah ke pos kandang badak. Singkat cerita, awal mula belum ada muncul hal-hal misteri atau hal-hal yang di luar nalar. Akan tetapi setelah memasuki jam 8 malam, mulai terasa ada hal-hal yang aneh. Setelah mendirikan tenda dan beristirahat, ada salah satu teman dari kakak sepupu saya mau menuju ke air atau buang air kecil. Di situ beliau melihat salah satu sosok wanita yang mengikuti dia sampai lokasi tempat buang air. Dengan tidak memperdulikan ada sosok yang mengikutinya, akhirnya dia langsung buru-buru masuk ke tenda tanpa mengasih tahu ke rekan-rekannya. Karena kalau di gunung, walaupun hal apapun terjadi dari hal misteri, mistik atau apa, lebih baik kita pendam sendiri. Karena apa? Di gunung itu sakral tempatnya. Jadi kalau kita udah nyampe pulang di rumah, baru kita ceritain. Seperti itu. Dan akhirnya teman-temannya pun bertanya, termasuk kakak saya, ada apa? Kok kamu terengah-engah seperti itu? Nggak ada apa-apa. Jadi panik, tapi ya mau ceritain gimana gitu kan. Akhirnya ya kakak sepupu saya masaklah di luar sama teman-temannya. Setelah selesai makan malam, mulailah hal-hal yang ganjil terjadi. Jadi tadi pertama diikutin sosok perempuan, dan akhirnya banyak yang terjadi sampai dikelilingi sosok perempuan, hantu perempuan dan hantu yang tinggi hitam. Itu ada yang mengelilingi tenda dan ada yang terbang-terbang di atas tenda. Dan Syaril ini di taman kebetulan juga. Kayaknya merinding juga nih cerita. Oke, kembali ke cerita. Jadi setelah itu banyaklah gangguan-gangguan dari penunggu-penunggu dari di kandang badak itu. Ada sosok perempuan tadi kan yang ngikutin, dan ada sosok tinggi hitam. Itu mulailah mengganggu ketika teman-teman dan kakak sepupu saya ini beristirahat. Sebisa-bisanya mereka membaca doa apa, dan untuk memejamkan mata sambil udah yang pedulin, biarin wajar kita di sini bertamu. Seperti itu. Akhirnya mereka beristirahat, tidur. Nah, karena seperti biasa, kalau kita mau mendaki Gunung Gede setelah istirahat di kandang badak, pasti kita akan melakukan pendakian selanjutnya atau summit attack pada jam tertentu yang sudah disediakan atau ibaratnya sudah diatur oleh leader, oleh pemimpin kita. Kebanyakan mulai pendakian sekitar jam 2 malam atau setengah 3. Merinding saya. Nah, setelah jam 2 akhirnya dibangunkanlah teman-teman, termasuk kakak sepupu saya oleh si pemimpin atau leader, untuk siap-siap packing makanan, air minum seadanya buat summit attack ke Gunung Gede.
Jadi target utamanya yaitu Gunung Gede, puncak Gunung Gede. Karena kita atau kakak sepupu saya ini melakukan trek dari Cibodas, jadi istirahat atau transit campingnya di Tanah Badak, lalu trekking ke Gunung Gede, seperti itu. Nah, sudah siap semuanya, jam 2:30 mereka trekking lah ke Gunung Gede, ke Kawah Gede maksudnya, kawahnya, puncak. Jalan setelah melewati tanjakan setan. Nah, mulailah ada hal gangguan lagi. Termasuk sosok perempuan tadi yang mengikuti teman kakak saya. Nah, setelah melewati pos kandang badak, di situ kita kan akan memasuki salah satu hutan dengan vegetasi hutan yang agak lebih rindang ya. Tapi pohon-pohonnya atau pohon-pohon ini kecil-kecil, yang terkadang di situ kita sulit untuk menentukan arah. Nah, di situ ada satu kejadian yang mengagetkan. Tiba-tiba salah satu teman kakak saya sakit gigi, men. Bayangin, sakit gigi secara tiba-tiba. Padahal dia nggak makan apa-apa. Ini sakit gigi kok bisa tiba-tiba kayak orang kerasukan. Nah, gitu. Nah, ini sakit giginya dia masuk kayak orang kerasukan. Kalau sakit gigi kan biasa, kita sakit gigi paling gini gitu loh kan ya, cuma merasakan kesakitan doang. Tapi ini udah sakit gigi, dia teriak-teriak. Kebayang gak sih teriak-teriak jam 3 malam gitu. Kebayang gak? Kayak orang gak sadar gitu dia teriak-teriaknya. Udah bilangnya kemana kemari. Nah, si leader mulai panik. Kakak saya pun mulai panik semuanya. Udah mulai, gimana nih? Kok bisa terjadi seperti ini? Gitu. Apa kita mau lanjut atau kita balik ke tenda? Gitu. Nah, tiba-tiba terjadi lagi lah hal yang ganjil, yang mana tadi udah salah satu teman dari kakak saya terkena sakit gigi secara mendadak kayak orang kesurupan. Sekarang malah kesurupan salah satu teman kakak saya. Jadi waktu pas lagi summit attack itu ada 2 orang yang terkena kesurupan. Cuman bedanya kalau kesurupan yang satu lagi karena kesurupan sakit gigi gitu. Tapi kayak orang kesurupan. Lebih tepatnya kesurupan lah. Seperti itu. Jadi udah panik dikontrol, semuanya udah dipegang, dibaca-bacain sebisa-bisa. Udah mulai agak tenang, tiba-tiba langsung kena lagi deh. Temen dari kakak saya. Jadi kan 2 orang tuh. Wah, udah mulai panik banget tuh. Udah ini udah gak karuan nih, amuk-amukan gitu kan. Orang kesurupan gimana sih? Sampai ada cepet dia bilang seperti ini. Namun naik gunung itu bersih. Nah, jadi kalau kita naik gunung harus keadaan bersih gitu. Jadi jangan keadaan kotor gitu. Kenapa ya? Terkadang emang sih seperti ini ya. Jadi logikanya kalau emang kita mau mendaki gunung, sering terjadi hal-hal yang ya mistik ya, atau misteri. Jadi gunung ada pengganggunya atau apa. Mungkin karena ada dari undak-undak hati kita. Kadang seperti ini, capek, oh gini ya, ngeluh atau gimana. Kadang berkata kasar atau sompral lah, sembrono dalam berkata. Kadang suka terjadi. Nah, seperti itu wajar, karena di gunung tempatnya sakral tadi kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, dia yang tadi kerasukan bilang kayak gitu. Mungkin ya ada sesuatu lah gitu dari teman kakak saya.
mungkin gitu, dari teman-teman dari kakak saya atau kakak saya dan teman-teman lain dan leadernya itu tidak berpikiran buruk tentang siapa nih yang menjadi kendalanya gitu. Jadi semuanya ya dihadapin aja, ya mau gimana lagi, kita nggak bisa menyalahkan kan. Begitu udahlah sebisa-bisa mungkin, dan apa kita balik lagi ke bawah atau melanjutkan. Di situ mulai ada kepanikan yang benar-benar panik gitu, sampai ya alhamdulillah kata kakak saya sih semuanya berjalan normal. Udah jadi baca doa, karena kebetulan pas kejadian kerasukannya yang kedua itu pas mau masuk adzan subuh. Jadi waktu itu ada waktunya sholat subuh ya 4:30. Jadi kebetulan jadi salah satu teman dari kakak saya melakukan adzan gitu. Dan alhamdulillah situ mulai normal. Tiba-tiba kan aneh tuh, yang tadinya kerasukan, yang sakit gigi, tiba-tiba setelah diadanin waktu sholat, masuk sholat subuh itu nggak ada, langsung hilang, langsung sama sekali nggak ada yang kayak tadi orang kerasukan gitu. Aneh banget ya. Dan setelah itu akhirnya kan udah normal tuh, udah sembuh, udah kembali normal. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, sampailah singkat cerita ke Puncak Gede. Begitu sampai Puncak Gede siang, alhamdulillah kan gak ada kendala lagi tuh. Sampai ke turun kandang badak, packing, prepare rapi-rapi, perjalanan pulang ke basecamp Cibodas. Mungkin ada sedikit masukan ya. Jadi jangan deh buat teman-teman semua yang mendaki gunung kemana aja, jangan sampai ya merasa bahwa kita hebat, merasa bahwa kita gagah gitu. Padahal ya kita itu bertamu ke gunung, bukan mau menaklukkan gunung. Padahal gununglah yang menaklukkan kita, menaklukkan ego kita, seperti itu. Tapi tunggu dulu, ini cerita masih berlanjut. Jadi awal mula terjadinya hal yang tadi dialamin selama pendakian ke Gunung Gede yang terjadi kepada kakak saya itu, pengen tahu sebabnya? Jadi sebabnya adalah karena salah satu teman dari kakak saya, dia belum mandi besar. Bayang nggak, belum mandi besar, jadi dalam keadaan mempunyai hadas besar. Jadi flashback kita ke sebelum pendakian. Jadi waktu itu kan habis pemberangkatan dari rumah, dari Ciawi sampai ke base camp Cibodas, kan kita pasti istirahat. Di istirahat itu malamnya salah satu teman dari kakak saya ini bermimpi tentang hal-hal dewasa. Akhirnya dia mempunyai hadas besar. Ya karena mungkin dia lupa, akhirnya langsunglah pergi mendaki gunung. Seperti itu awal mula terjadi hal-hal yang diikutin sama perempuan mah, sampai dia sakit gigi, kerasukin, dan ada yang bilang sing bersih gitu kan. Jadi kalau naik gunung itu kita harus dalam keadaan bersih, berpikiran positif, jangan besar kepala atau sombong gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itulah penyebabnya. Tapi kadang aku pikir ya, kemarin aku bawa temen cewek, rombongan sih banyak kan. Satu cewek ini emang dalam keadaan haid, ada lagi mens ya, datang bulan. Sebenarnya kalau itu nggak diperbolehkan ya, lebih diutamakan jangan kalau lagi ada halangan seperti itu jangan mendaki gunung buat perempuan, karena emang kebetulan itu daya tubuh si perempuan ini lagi turun biasanya kalau lagi ada. Tapi alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar, dan terus kita dampingi karena harus lebih diingatkan
asal kita lebih ingat kepada Yang Maha Kuasa, sopan terhadap lingkungan, jadi nggak sompral, dan ya tetap ingat sama Tuhan lah, seperti itu caranya. Ya mungkin bisa diambil hikmahnya untuk kawan-kawan semua yang suka mendaki gunung, maupun gunung mana aja, termasuk gunung gede yang mungkin dekat kawasan Jabodetabek yang sekarang udah ramainya luar biasa. Kalau di hari libur parah banget, udah kayak di mall. Gunung gede sekarang udah kayak di mall, gila parah. Ya segitu saja untuk video Ngupat Kismis atau Ngupas Tuntas Kisah Misteri. Sebelum kita tutup video ini, mungkin dari sahabat yang mau berbagi kisah cerita misteri yang insya Allah saya akan update setiap malam Jumat, bakal saya repost, atau bisa juga mendatangkan narasumber langsung, atau ingin kita podcast bareng, bisa tinggalkan di kolom komentar atau hubungi via DM. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Yang negatifnya dibuang saja jauh-jauh, yang positifnya kita ambil hikmahnya aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.